Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustaz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang jenis-jenis isim yang mu'rab. Ada 7 jenis. Dan pada kesempatan kita kali ini akan kita jelaskan satu persatu daripada 7 jenis isim tersebut. Kita jelaskan satu persatu. Baik. Yang pertama, al-ismul mufradi. Al-ismul mufradi. Ini isim yang tunggal. Saya kira jelas ya makna tunggal. Satu. Nah, apa yang diinginkan daripada isim mufrad yang ada pada ilmu nahwu ini? Nah, dijelaskan di bawahnya huwa, isim mufrad adalah ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Isim mufrad yang diinginkan di sini adalah ma laisa musannan, apa yang bukan daripada isim musanna. Ini isim yang bermakna dua. Wala majmu'an, bukan pula isim yang bermakna majmu' jamak. Dua ke atas. Wala mulhaqan bihima, tidak pula tidak pula termasuk isim yang ikut kepada isim musanna dan isim jamak. Itu nanti akan kita jelaskan ya. Wala minal asma'il khamsati, dan tidak pula termasuk dari bagian isim-isim yang 5. Baik. Jadi intinya begini. Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal, satu. Nah, misalnya kata kitabun. Nah, pada dasarnya kitabun bermakna satu buku. Satu buku berarti dia masuk bagian daripada isim mufrad. Masuk bagian daripada isim mufrad. Karena isim mutanna, isim yang bermakna dua, ada kondisinya khusus. Isim yang bermakna jama ada kondisinya khusus. Sehingga kalau selain daripada mutanna jama, sudah bisa ditentukan dia itu isim yang tunggal. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini daripada isim yang tunggal ini, yaitu i'rabnya. I'rabnya, tanda-tanda i'rabnya. Telah berlalu bersama kita, isim punya 3 bagian i'rab. Rafa, nasab, dan jar. Maka isim itu marfu, mansub, dan majrur. Sekarang, bagaimana keadaan marfu'nya isim mufrad? Pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, tanda rafa, tanda marfu ada 4. Ada dhammah, ada waw, ada alif, dan ada nun. Kira-kira jika dia isim mufrad tandanya apa? Maka di sini perhatikan, isim mufrad tandanya semuanya adalah tanda asli atau tanda utamanya. Sehingga marfu'nya isim mufrad itu dengan dhammah. Marfu'un bid-dhammati. Marfu'un bid-dhammati. Contohnya jaa, telah datang Muhammadun. Telah datang Muhammadun. Nah, ini berarti Muhammad ini isim marfu. Sekarang bisa kita lihat penjelasannya. Muhammadun adalah ismun marfu'un. Isim yang marfu. Tandanya apa? Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Tanda marfu itu ada 4. Dan jika dia isim mufrad, saya perhatikan sini, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhamma. Dhammanya apa? Dhamma yang dibaca jelas, dhamma yang nampak, ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih.
akhirih. Kemudian ada tambahannya. Kenapa bisa kita katakan dia rofa dan tandanya dhammah? Alasannya apa? Di sini terakhir alasannya li'annahu, karena dia, ini salah cetak ya. Li'annahu, ini sambungannya li'annahu ke sini li'annahu, ke sini li'annahu min. Ini pisah. Li'annahu min ismil mufradi. Kenapa bisa tandanya dhamma? Karena dia li'annahu, karena dia adalah termasuk bagian isim-isim yang mufrad, isim yang tunggal. Jadi isim yang tunggal kalau marfu sudah pasti dhamma, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ketika dia masuk atau tandanya dahulu. Isim mufrad ketika dia mansub tandanya adalah fathati. Mansubun bil fathati. Dia mansub dengan harokat fathah. Contohnya ro'ay itu, ini saya telah melihat Muhammadan. Ini ya, Muhammadan. Muhammadan ismun mansubun. Ismun mansubun, isim mansub. Terus apa tanda mansubnya? Wa alamatu nasbihi, dan tanda mansubnya adalah al-fathah. Kemudian di bawahnya al-fathatul zahiratu. Fathah yang dibaca nampak di akhirnya ala akhirihi li'annahu. Kemudian ditambah. Kenapa bisa tandanya fathah? Li'annahu. Karena dia adalah isim yang tunggal. Karena dia adalah isim yang tunggal. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, tanda berikutnya adalah majrur. Majrur untuk isim mufrad tandanya adalah bil kasroti. Tandanya dengan kasroh. Nah, jadi isim mufrad itu memiliki tanda asal di setiap apa namanya i'rabnya masing-masing. Marfu dia dhamma, mansub dia fathah, majrur dia kasroh. Contohnya marartu, saya telah melewati bi huruf jar, saya telah melewati Muhammadin. Bi Muhammadin. Ini tandanya. Dia isim majrur, ismun majrurun. Ini tidak usah. Wa alamatu. Kemudian kita sebutkan tanda daripada majrurnya. Dan tanda jarnya adalah al-kasratu. Kasro yang dibaca nampak di akhirnya. Al-zahiratu ala akhirihi. Ini tambah titik ya. Nah, kemudian kenapa? Kenapa dia punya tanda kasro untuk majrur? Li'annahu, karena dia min, termasuk dari isim yang mufrad. Karena dia termasuk daripada isim yang mufrad. Baik. Nah, itu untuk apa? Untuk isim mufrad. Jadi isim mufrad pada asalnya tandanya itu adalah tanda asliyah. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Setelah itu pembahasan tentang al-ismul mutanna. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.